Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fauzi dari kelas 12 IPA 6. Nah, pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengisian dan pengosongan kapasitor secara virtual di teman-teman. Nah, sebelum kita masuk pada percobaannya, apa sih kapasitor itu sendiri? Nah, kapasitor merupakan komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron selama waktu tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, itu dia teman-teman. Lalu, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk dapat menjelaskan pengertian dari pengisian kapasitor dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada aplikasi Virtual Lab, lalu yang kedua ada kertas catatan, dan yang ketiga ada stopwatch. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lakukan percobaannya. Oke, langsung aja teman-teman, kita buat percobaannya. Di sini kita membutuhkan kapasitor nih teman-teman. Di sini saya menggunakan 500 mF pertama, lalu 1 farad. Nah, setelah itu mari kita buat rangkaiannya, dimulai dengan saklar teman-teman. Saklar, lalu kita hubungkan. Oke, setelah itu kita ambil baterai. Di sini saya menggunakan yang 12 volt ya teman-teman. Lalu jangan lupa kapasitornya dimulai dengan yang 1 farad nih teman-teman. Lalu setelah itu jangan lupa lampu. Di sini saya menggunakan lampu yang 5 ohm 30 watt nih teman-teman. Lampu di sini nanti sebagai indikator. Nah, setelah itu jangan lupa nih teman-teman, simpan voltmeter di ujung kapasitor dan ampere meter. Oke, langsung aja kita mulai percobaannya. Kita siapkan dulu stopwatch. Oke. Dan catatan yang tadi teman-teman. Catatan dan stopwatch. Pertama, kita nyalakan dulu si saklarnya. 5 detik pertama teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, kita buka saklarnya teman-teman. 1, 2, 3. 4, 5. Oke, pertama 7,81. Kita lanjut. Kedua 10,3. Lalu kita lanjut lagi. (11,4). Oke, sambil menunggu pengisian kapasitornya, di sini saya akan menjelaskan bahwa pada saat pengisian kapasitor diperlukan sumber tegangan konstan atau Vin yang digunakan untuk menyuplai muatan ke kapasitor dan sebuah resistor yang digunakan untuk mengatur konstanta waktu pengisian serta membatasi arus pengisian. Nah, pada rangkaian pengisian kapasitor ini, saat saklar dibuka,
maka akan ada arus yang mengalir dari sumber tegangan atau V-in menuju ke kapasitor. Besarnya arus ini tidak tetap karena adanya bahan dielektrik pada kapasitor. Arus pengisian akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah muatan pada kapasitor, di mana Vc sama dengan Vin saat I sama dengan 0. Oke, sekarang kita langsung ke pengosongan ya teman-teman. Pertama untuk pengosongan kita ambil dulu baterainya, lalu kita hubungkan sama seperti tadi. Kita siapkan lagi stopwatch, lalu kita ukur lagi sama, masih per 5 detik ya teman-teman. 1, 2, 3. 4,2. 1,62. Lanjut. 0,639. 0,215. Pada pengosongan kapasitor, ini perlakuannya sama seperti pengisian kapasitor, yaitu dengan melihat voltmeter per 5 detik, lalu catat untuk data nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengosongan kapasitor. Saat kapasitor sudah terisi oleh sebagian atau penuh muatan listrik, maka kapasitor tersebut dapat dikosongkan dengan cara menghubungkan saklar atau membuka saklar. Akibatnya, tegangan kapasitor dan arus akan berkurang secara eksponensial sampai 0. Lamanya proses pengosongan kapasitor ini juga ditentukan oleh nilai R yang dipakai pada rangkaian. Tegangan kapasitor sebelum dikosongkan akan bernilai sama dengan tegangan input pengisi kapasitor apabila kapasitor diisi sampai penuh. Dari percobaan tadi, maka dapat diperoleh tabel data hasil pengisian dan pengosongan kapasitor 1 farad dan 500 milifarad. Saat pengisian kapasitor 1 farad membutuhkan waktu 30 detik, sedangkan pada pengisian kapasitor 500 milifarad hanya membutuhkan waktu 15 detik. Dan pada saat pengosongan kapasitor 1 farad membutuhkan waktu 38 detik, dan pada kapasitor 500 milifarad hanya membutuhkan waktu 19 detik. Oke teman-teman, sekarang kita bahas grafiknya ya. Nah, karena di sini waktu yang samanya yaitu 5 detik, 10, dan 15 detik, maka ketiga waktu itu aja yang kita bandingkan ya teman-teman. Nah, mari kita lihat grafiknya. Oke. Nah, pada grafik pengisian kapasitor 1 farad dalam waktu 5 detik baru terisi 7,81 volt nih teman-teman. Lalu pada waktu 10 detik baru terisi 10,3 volt juga, dan pada 15 detik itu baru terisi 11,4 nih teman-teman. Nah, sedangkan pada 500 milifarad pada waktu 5 detik itu sudah terisi 10,5 volt teman-teman. Nah, lalu pada waktu 10 detik sudah terisi 11,8 volt. Dan pada 15 detik kapasitor 500 milifarad itu sudah terisi penuh 12 volt teman-teman. Nah, maka di sini sudah terlihat jelas ya perbandingannya bahwa kapasitor 500 milifarad itu lebih cepat
pengisiannya dibandingkan dengan kapasitor 1 farad. Nah, oke. Bila seperti itu, kita lanjut ke pengosongan kapasitor. Oke, sekarang kita masuk ke grafik pengosongan kapasitor ya teman-teman. Nah, pada kapasitor 500 mF pada waktu 5 detik itu dalam kapasitornya masih tersisa 1,42 volt ya teman-teman. Lalu pada 10 detik itu masih tersisa 0,193 volt. Dan pada waktu 15 detik masih ada volt yang tersisa yaitu 0,0255. Nah, lalu pada waktu 20 detik di kapasitor 500 mF itu sudah 0 teman-teman voltmeternya. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Nah, lalu pada kapasitor 1 farad di waktu 5 detik itu masih tersisa 4,02 nih teman-teman. Lalu pada waktu 10 detik masih tersisa 1,62 volt. Dan pada detik ke-15 masih ada 0,679 volt nih teman-teman. Dan pada waktu 20 detik kapasitor 1 farad itu masih menyimpan volt teman-teman, volt dengan besarnya yaitu 0,215. Nah, maka dari grafik ini dapat terlihat bahwa kapasitor 1 farad itu lebih lama pengosongannya teman-teman dibandingkan dengan kapasitor 500 mF. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi juga bahwa pengisian dan pengosongan kapasitor itu 1 farad membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman, baik dalam pengisian maupun pengosongan. Nah, apa sih maka kesimpulan yang dapat kita tarik? Oke teman-teman, setelah kita melakukan percobaan nih teman-teman dari awal hingga akhirnya kita dapat menyimpulkan nih teman-teman berdasarkan data dari hasil grafik yang tadi ya teman-teman, yaitu semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor itu sendiri teman-teman. Nah, dan sebaliknya pula, apabila kapasitas kapasitornya semakin kecil, maka semakin sebentar waktu yang diperlukan untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor tersebut teman-teman. Oke, baik, sekian video mengenai pengisian dan pengosongan kapasitor dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.